sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah pada Jumat ini dan seterusnya saja dalam kondisi bagaimanapun pula sama-sama kita tingkatkan takwa dengan mengerjakan perintahnya dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Kita tetap bersyukur sampai bulan Sya'ban ini kita masih diberikan nikmat. Allah masih berikan kaki kita melangkah, tangan kita berayun sampai ke masjid, bisa kita melaksanakan berbagai macam aktivitas, menghirup udara segar. Kita insya Allah masih terhindar dari penyakit-penyakit dan wabah-wabah. Kita insya Allah aman, tidak terjadi peperangan seperti di negeri-negeri Arab. Kita masih diberikan iman, terpanggil untuk sholat, sedekah dan puasa. Nanti insya Allah kita diberikan nikmat yang berharga. Itulah nikmat ruh yang masih di badan kita. Baru-baru ini kita sudah dengar bahwasanya ibunda dari presiden kita sudah duluan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ruh tidak ada lagi di badan, maka tidak akan bisa bergerak badan kita itu. Itu nikmat yang paling harus kita syukuri, nikmat rohani kita masing-masing. Salawat beriringkan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan ala Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini Masjid Muttaqin beserta keluarga kita yang beriman mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gunanya untuk kita baik di dunia ini maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, artinya Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji kalian, siapakah di antara kalian orang yang terbaik perbuatannya. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu anhu menafsirkan makna yang terbaik amalnya itu adalah bukan hanya amal perbuatan luarnya saja, bukan tampaknya saja, tapi sampai kepada amal yang terdalam. Maksudnya siapa di antara kita ini yang paling ikhlas dan paling benar di dalam menjalani atau beramal dalam kehidupan kita ini. Apabila amal itu ikhlas namun tidak benar, maka tidak akan diterima. Begitu pula apabila dia benar tapi tidak diiringi dengan roh keikhlasan, maka juga tidak akan diterima. Ikhlas yaitu apabila dikerjakan karena Allah, benar yaitu apabila perbuatan tersebut sesuai dengan aturan-aturan, baik aturan Allah, baik aturan yang kita buat manusia. Pada suatu saat sampai di telinganya murid Imam Ahmad yang bernama Abu Bakar bahwasanya gurunya dipuji-puji oleh orang. Maka beliau pun berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkaulah yang lebih mengetahui diriku daripada aku sendiri, dan aku lebih mengetahui diriku yang mereka tidak. Dan janganlah kau siksa aku karena akibat pujian atau ucapan mereka, dan ampunilah aku dengan kasih sayangmu
segala sesuatu yang tidak mereka tahu. Mutarrif bin Abdullah mengatakan baiknya hati kita ini dapat dilihat melalui perbuatan kita, sedangkan baiknya perbuatan ditentukan oleh baiknya niat kita. Ibnu Al-Mubarak mengatakan pula betapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena niatnya baik, dan betapa banyak pula amal yang besar menjadi kecil gara-gara niatnya pun kurang baik. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, tidaklah aku menyembuhkan sesuatu yang lebih susah daripada niatku. Jadi begitulah para ulama menjaga hatinya agar tetap bisa menjaga kualitas keikhlasan mereka. Bagaimanapun mereka telah banyak memberi, berbuat, kemudian mereka misalnya diganggu dalam hati, supaya mereka dapat pujian, mereka malah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang hati kita masing-masing. Dalam kondisi yang kita ditakut-takutkan sekarang ini pula oleh adanya virus corona, kita diingatkan dengan keikhlasannya Jenderal Sudirman. Betapa hebatnya keikhlasan Jenderal Sudirman itu, sampai bagaimanapun dia dikejar Belanda dimanapun, sampai dikepung sekalipun nggak bisa terlihat oleh Belanda. Dikepung sendiri, sudah tahu itu dia memang Jenderal Sudirman dan prajuritnya, nggak bisa nampak oleh Belanda. Lalu anggotanya bertanya setelah Belanda pergi, apa amalan yang dipakai oleh Jenderal Sudirman? Lalu beliau menjawab, pertama, saya selalu berwudu atau selalu bersuci, makanya kemanapun saya membawa kendi. Lihat saat ini di fakultas, di instansi, dimanapun, semua orang dianjurkan cuci tangan. Padahal daripada cuci tangan itu lebih hebat lagi berwudu. Bukan hanya tangan yang dicuci, tapi muka, rambut, telinga. Kita tidak tahu dari mana virus itu bermasuk, bisa jadi dari telinga kita, bahkan kaki kita. Dengan menjaga dawam berwudu atau selalu kita bersuci, insya Allah akan terhindar daripada kotor, baik dari virus ataupun mungkin juga dari kekotoran hati kita. Ini yang diamalkan oleh Jenderal Sudirman. Yang pertama, dia selalu menjaga wudunya. Yang kedua, apa katanya? Saya sholat tepat pada waktunya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Inna Allah Ta'ala idza anzala ahidatan minas sama ala ahli al-ardi surifat an umaril masajid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kalau dia menurunkan penyakit dari langit, sebetulnya semuanya penyakit memang dari Allah, maksudnya dari langit, dari Yang berkuasa, bukan dari laboratorium, bukan juga dari hewan ataupun sebagainya. Atas ahli ardi, atas orang-orang yang ada di muka bumi ini, kalau Allah menurunkan penyakit, surifat an umaril masajid, maka Allah akan pisahkan orang-orang yang memakmurkan masjid. Dalam artian apa? Kita lihat bencana tsunami Aceh, yang selamat masjid. Di Sulawesi yang selamat juga masjid. Artinya orang bukan hanya masjidnya saja selamat, orang yang memakmurkan masjid juga akan diselamatkan Allah. Terjadi dulu ketika Ashabul Kahfi atau pemuda-pemuda yang lari daripada orang-orang kerajaan ataupun masyarakat yang tidak beriman,
maka cuma mereka yang selamat dari bencana alam tersebut. Anak-anak muda Al-Kahfi ditidurkan Allah selama hampir 400 tahun beserta seekor anjing, itu yang diselamatkan. Yang lain habis dihantam sama bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Surifat an umaril masjid dipisahkan orang-orang yang memakmurkan masjid, tentulah dipisahkan orang-orang yang menjaga minimal sholat 5 waktunya atau sholatnya pada tepat waktu. Yang ketiga, kata Jenderal Sudirman, saya ikhlas dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ini yang telah kita bicarakan tadi, bahwasanya kita perlu pada saat yang kondisi kita ini banyak ditakut-takutkan, media cerita semua, di HP kita cerita semua, TV itu. Yang penting kita ikhlas berbuat, ataupun masih juga berharap-harap ingin dipuji, pencitraan ataupun yang lain. Nah, disinilah kembali kepada yang tadi, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji kalian, siapa di antara kalian itu orang yang terbaik amalnya, siapa di antara kita orang yang ikhlas. Mudah-mudahanlah sebelum Ramadan ini seluruh apa yang kita khawatirkan ini sudah berakhir, kemudian kita kembali beribadah, beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Faqdir ya ulil absar.